Ya, selamat siang Mas Erwin dan keluarga. Ini perkenalkan kami dari Media Potret Realita. Kita mau sedikit menanyakan terkait kasus dugaan penganiayaan yang terjadi di Bank Mega beberapa waktu yang lalu. Mas Erwin, bisa menceritakan detail awal sampai akhirnya terjadi Anda ini mengalami cacat permanen? Ya, kejadiannya benernya waktu itu pada hari Rabu, saya agak lupa tanggal 26 kalau nggak 26 Agustus. Pada waktu itu saya ada posisi ada di rumah dan keluarga juga ada di rumah. Waktu itu pagi sekitar jam 8 atau jam 9 dari pihak debt collector ada datang ke rumah. Berapa orang itu? 3 orang. Ada 3 orang. 3 orang. Pertama 3 orang ini datang ke rumah dan sempat membuat keributan juga di depan rumah. Pada waktu itu kita sudah menjelaskan kalau kondisi kita saat ini itu dipilotkan. Jadi atas nama saya pribadi itu dipilotkan. Jadi dan surat-surat dari pengadilan pun ada, semuanya tertulis semua secara hukum ada, sangat jelas sekali. Nah, untuk kalau apabila saya membayarkan ke pihak bank ataupun ke pihak debt collector, itu yang saya dapat info itu saya sudah melakukan pelanggaran malahan, karena semuanya harus diinfokan ke pihak kurator yang menangani aset-aset nama saya pribadi dan harta kekayaan saya, semuanya harus melaporkan ke sana. Jadi semua akan dikumpulkan di sana. Setelah proses semuanya selesai, dari pihak kurator yang akan membayarkan gitu. Alurnya seperti itu. Tapi dari pihak debt collectornya mereka nggak peduli dan akhirnya memaksa saya untuk datang ke Bank Mega yang di Kembang Jepun. Nah, pada waktu itu akhirnya sekitar siangan saya minta tolong ditemani sama pengacara juga untuk bisa menjelaskan. Pikir saya di sana, oke, kita ikut di sana. Pada waktu itu dipaksa ikut sana, kita ditunggui di sini sampai dikawal sampai di Bank Mega Kembang Jepun sana. Waktu mereka ke sini memaksanya semacam apa? Kenapa? Memaksanya semacam apa? Memaksanya maksa dengan mereka nggak peduli, pokoknya harus cepat bayar. Ya apa caranya cepat bayar dengan kata-kata yang tidak mengenakan dan menurut saya kan nggak sopan juga, secara paksa dan pintu pagar rumah atau apa ya sampai digedor-gedor terus-terusan atau apa sampai kayak gitu sih. Akhirnya itu yang bikin sampean mau datang ke Bank Mega. Daripada nanti jadinya tidak selesai ada permasalahan, jadi akhirnya saya mau berangkat ke sana. Terpaksa ya? Terpaksa karena enggak disanggung terus. Iya, kalau nggak ditungguin di sana terus sampai siang pun saya belum keluar, nungguin pengacara aja juga mereka nggak pergi-pergi gitu, tetap ada di sana nungguin. Setelah nyampe di Bank Mega, sama datang dengan siapa? Sampai di Bank Mega saya berangkat dengan papa saya dan pengacara. Nah, ketemu dengan siapa di sana? Di sana disuruh menemui dengan Pak Mehmet namanya, selaku saya nggak tahu dia bagian apanya di Bank Mega. Mengaku dari pihaknya bank. Iya, mengaku. Gitu. Setelah di sana terus naik lantai 2. Iya, naik lantai 2. Apa yang diomongkan dalam ruangan? Di dalam ruangan waktu itu kan saya ngasih penjelasan kalau ini ada suratnya, dan setelah itu setelah pembicaraan itu mereka nggak peduli. Nah, setelah nggak peduli dilanjut ke Jadi gini kalau saya tambahkan, Pak. Sampai di lantai 2 kan saya ikut bersama-sama bertiga. Di bertiga ini saya jelaskan sebagai orang hukum, saya jelaskan, Pak Mehmet, Anda sebagai orang bank, ini putusan pengadilan Niaga Surabaya, yang mana saudara Edwin ini sudah dinyatakan valid di sini, dan secara hukum
pihak bank, semua krediturnya Pak Edwin harus menagih lewat kurator kepalitan yang nama dan alamatnya sudah tercantum di putusan pengadilan itu. Saya serahkan putusan pengadilan. Tapi jawabnya Pak Mehmet, ini sebetulnya di ruangan itu ada CCTV. Kalau dia harus mengeluarkan CCTV tahu, bisa kalau direkam suaranya. Saya menyerahkan itu, Pak Mehmet bilang, saya tidak mau tahu dengan kurator. Saya taunya Edwin. Ini menurut saya, bank, kalau Edwin, si Mehmet itu mengaku orangnya dari Bank Mega, bank sudah melawan hukum. Karena hukumnya, kalau orang pelit, krediturnya bank termasuk bank nagih ke Edwin tidak boleh ke yang bersangkutan, harus lewat kurator. Ini hukum. Tapi kalau bank tidak mau menaati hukum, berarti bank sudah dalam hal ini sudah melawan hukum. Itu ini satu. Ternyata dia tidak mau tahu dengan kurator, taunya dengan Edwin. Nah setelah itu debt collector masuk di ruangan, beberapa orang, 3-4 orangan, ini ditekan. Nah, pokoknya Anda harus bayar gini. Nah rame ribut. Bahkan saya pun ditanya, Anda sebagai siapa? Saya ngaku, saya pendamping kuasanya Pak Edwin. Mana kuasanya? Saya tunjukkan. Belum ditandatangan, saya ditandatangan di depan di ruangan situ, tidak masalah untuk saya. Secara hukum tidak masalah. Edwin tandatangan di depan di ruangan bank tidak masalah, tapi dia marah, ditarik tangan saya. Nah ini sudah tidak benar. Saya dipaksa keluar waktu itu. Bisa dilihat CCTV, kalau CCTV-nya hilang ya tidak tahu. Bisa dilihat CCTV, tangan saya ditarik. Saya maksa, saya tidak mau. Terjadi keributan. Akhirnya terjadi penekanan pada Edwin, dipaksa bayar harus sampai waktu itu bulan Agustus ya, kita Agustus 2021. Edwin disuruh bayar sampai pokoknya sampai Oktober lah, September atau maksimal awal Oktober harus lunas. Kita bilang tidak bisa Mas, ini asetnya dikuasai kurator. Mana mungkin kalau bayar ya banknya harus lewat kurator pastinya. Akhirnya dipaksa ditekan, tidak bisa dijakul bumi. Nah, saya keluar, wes percuma, saya tidak bisa bicara di bank karena di ruangan Bank Mega ini saya lihat sudah bukan bank lagi, sepertinya ruangan preman. Saya mau keluar tidak boleh, diadang beberapa debt collector. Akhirnya saya tetap bisa keluar sampai keluar dari ruangan itu, depan itu tangga mau ke lantai 1. Pas saya mau ke lantai 1, beberapa debt collector yang saya tidak tahu siapa megang saya, baik belakang, kiri, kanan dipegang. Saya tidak bisa gerak. Nah, isi Edwin dari ruangan sih tahu saya di tangga itu mau turun nggak bisa, dia keluar. Maksudnya ya mau bantu lah, tapi belum sempat bantu, baru deket saya ini berdiri gini, dipegang gini, saya nggak tahu kok Edwin ini melayang ke bawah. Kaget saya, ini kok tadi melewati beberapa anak tangga langsung ke bawah, keras sekali. Nah saya lihat pasti ada yang dorong ini. Saya yakin ada yang dorong, cuma saya nggak lihat yang dorong siapa. Iya, kaget. Di sebelah sini, di sebelah kiri saya, atas saya ada CCTV. Nah itu yang saya minta ke bank, bagaimana CCTV. Nah ini yang jadi permasalahan sekarang ini di situ. Ya Mas Erwin, ketika Mas Erwin jatuh, apakah ada merasa seperti dorongan, ataukah diangkat, atau seperti apa? Jelas sekali saya merasakan ada dorongan di bagian kiri sini sih. Jadi waktu didorong, saya masih jatuh. Karena nggak mungkin kalau terpleset atau ya apa jatuhnya, nggak mungkin saya sampai lompat sih posisinya. Karena waktu itu posisinya saya sampai terlompat dari tangga cukup lumayan di atas ke bordes. Ternyata langsung terjun bordes. Ternyata keras sekali, itu saya yakin ada yang dorong gitu. Dan Edwin rasanya sebelah kiri ada yang dorong ya, sebelah kiri. Ya, kan posisinya saya di sini, Edwin keluar dari ruangan itu kan sebelah kanan. Posisi di kanan saya, berarti kalau dorong dari sebelah kiri, dari sisi kiri sini. Ada merasa berapa tangan yang mendorong sampean? Satu, saya rasanya ada satu. Setelah jatuh itu gimana keadaan di Bank Mega? Kalau saya nggak tahu, kalau yang saya fokusnya di tangan saya karena kondisi tangan saya waktu itu udah patah di bagian sininya. Waktu itu belum tahu patah tak patahnya, cuma waktu itu kan dia megang tangannya sakit. Nah, waktu itu saya turun, kan itu jatuhnya ke bordes, nah, mau ke lantai 1. Nah, setelah lantai 1, saya dengan Erwin dengan orang tuanya turun di bawah,
masih dihadang lagi oleh debt collector, tidak boleh pulang. Akhirnya saya mau telepon polisi bentuk pengawalan. Ternyata akhirnya si Mehmet tadi yang nemuin di atas tadi turun, sudah Pak, nggak usah telepon polisi, saya jamin aman Bapak keluar dari sini. Memang kalau nggak aman gimana, emangnya ini tempat penahanan kan, bukan ini bank loh, ini saya harus dilindungi di ruangan ini tempat umum soalnya. Ternyata bisa keluar. Nah, setelah keluar saya langsung ke Polsek Pabean Cantian untuk minta visum. Keluarlah visum. Berapa lama Mas Erwin ada di Bank Mega Kembang Jepun? Di ruangan itu dari siang sampai sore sih. Kira-kira berapa jam? 5 jaman Ya, lebih ada. 4 lah, 4-5 jam. 3 jaman lah ya. 3 jam ya. Pokoknya kejadian ini kira-kira jam 4:30, antara jam 4:30 jam 5. Kita ke sana jam 2 lah. Jam Ya, 2-an, ya, jam 2 setengah 3-an lah kira-kira. Jadi antara 2 sampai 3 jam lah antara itu. Setelah laporan ke Polsek Pabean Cantian gimana? Belum lapor Pak, kita hanya minta visum. Oh, hanya minta Ke visum. Polsek Pabean Cantian minta visum, sama polisi salah satu anggota kepolisian sana barengi sama-sama kita ke Rumah Sakit Adi Husada di Jalan Undahan Wetan, Surabaya. Nah, di sana surat visumnya difoto, ternyata patah tulang. Nah, ternyata patah tulang katanya, sehingga Edwin pada saat itu juga tidak boleh keluar, mau dioperasi atau gimana. Jadi sama penyidik, salah satu anggota dari kepolisian Pabean Cantian yang bareng itu tahu akhirnya, Pak ini patah tulang loh Pak ternyata. Oh iya. Nanti hasil visumnya oleh rumah sakit mau dikirim ke Polsek Pabean Cantian. Nah, setelah menerima hasil visum, selanjutnya Ya dioperasi, ditangani. yang melapor kemana setelah itu? Berarti kan 26 Agustus 2021, berarti operasinya kira-kira 27 besoknya ya. Besoknya. Udah langsung malam itu besoknya. Nah, setelah berapa hari agak lumayan, tanggal 1 September. Nah, 1 September kita bikin laporan ke Polda Jatim. Bikin laporan ke Polda Jatim di SPKT Polda Jatim ya, di Surabaya. Ternyata saya pada waktu ke SPKT, oleh petugas SPKT pada waktu itu tanggal 1 September 2021 sekitar sore ya, antara jam 4 jam 5 antara jam itu. Saya dimintai alat bukti. Nah, ini yang saya heran. Mestinya alat bukti ini kan penyidik yang minta, bukan dari pelapor. Dia mau persuasif dulu Pak, Abra minta dulu ke Bank Mega bukti CCTV-nya. Karena CCTV ini menurut saya bukti yang akurat, bisa menunjukkan siapa yang dorong, karena nyorotnya persis di TKP itu loh. Dari tembok atas ke TKP di bibir tangga mau ke lantai 1. Tapi saya tidak bisa Mas, pokoknya sampean minta dulu aja sendiri ke sana. Akhirnya besoknya tanggal 2 September dibuat surat Ebin ke permohonan ke Bank Mega supaya dilihatkan CCTV-nya. Ada suratnya itu. Tapi tetap nggak mau ngasih ya? Tetap Bank Mega dia nggak mau ngasih dong, nggak mungkin kan. Bank Mega akhirnya setelah kita serahkan, kita minta CCTV, nggak bisa, kita nggak bisa ngasih. Ya sudah. Akhirnya suratnya saya kembali dengan bapaknya Pak Edi dengan temannya satu lagi. Kita saat itu juga tanggal 2 langsung lapor ke Polda Jatim. Jadi bukti tanda terima laporan kita di Polda Jatim itu tanggal 2 September 2021. Jadi setelah dari Bank Mega gagal minta sendiri, kita kembali ke Polda. Memang itu kewenangannya Polda pastinya, minta bukti itu ya. Ya, hingga akhirnya laporan dari Polda ini dilimpahkan ke Polres Tanjung Perak. Apakah sudah ada keterangan dari Polres Tanjung Perak hingga saat ini? Belum Tanjung Perak. Gini Pak, kalau mengenai itu ya, saya juga bantu, saya sebagai saksi kan yang tahu kejadiannya, saya juga bantu si Mas Erwin ini, Edwin. Kok lama nggak diperiksa Pak Edwin? Lama nggak diperiksa waktu itu ya, nggak dipanggil-panggil oleh Polda. Tuasan nanti kira-kira akhir September, pertengahan September atau akhir September itu. Kita pertengahan menjelang minggu ke-3 September saya datang ke Polda. Ternyata tanggal 6 September sudah diberitahu bahwa itu dilimpahkan ke Polrestabes, tapi pemberitahuannya itu ke alamatnya si Edwin yang di Sidoarjo. Loh kok aneh, padahal kita sudah ngomong waktu laporan itu, bahkan saya buat kronologis di laporan itu
sebelum laporan saya buat kronologis. Nah, ceritanya Edwin ini, itu alamatnya Edwin di Tambak Segaran Wetan nomor 2. Tapi kok anehnya di KTP-nya itu memang alamatnya di Sidoarjo, tapi itu rumah kosong. Dan itu sudah saya jelaskan, itu rumah kosong, tapi oleh pihak di Polda Jatim tetap dikirim ke rumah kosong, sehingga akhirnya tidak bisa pemberitahuan kalau perkara ini dilimpahkan oleh Polda ke Polrestabes Surabaya, kita tidak tahu. Untungnya kok kita ini ke sana tanya, kalau kita tidak ke sana tanya, mungkin sampai sekarang juga tidak tahu. Ternyata tanggal 6 September sudah dilimpahkan oleh Polda Jatim ke Polrestabes di Surabaya. Akhirnya kita minta suratnya, kita bawa ke Polrestabes Surabaya. Di Polrestabes Surabaya sempat dibuat berita acara interogasi oleh Polrestabes Surabaya, ternyata dilimpahkan lagi ke Polres KP3 Tanjung Perak Surabaya oleh Polrestabes Surabaya karena kewenangannya Polres KP3 Tanjung Perak. Ini saya heran kok dilimpah-limpahkan. Nah itu suratnya saya nggak salah akhir Oktober sekitar 27 kalau nggak salah, akhir Oktober itu suratnya dari Polrestabes Surabaya ke pelimpahan ke KP3 Tanjung Perak. Yang menangani di Polrestabes itu Resmob. Kalau di KP3-nya? Di KP3 juga Resmob. Juga sama-sama Resmobnya. Cuma satunya Polrestabes Surabaya, satunya Polres Tanjung Perak. Sama-sama Resmob. Siapa yang waktu itu melakukan penyidikan yang ada di unit Resmob Polres Pelabuhan Tanjung Perak? Polres Pelabuhan Tanjung Perak, penyidiknya Pak Anton. Beliaunya mengatakan apa itu? Pak Anton, waktu itu kan saya waktu ke Polres Tanjung Perak, Oktober akhir itu saya awal November lah, saya juga pernah ngomong, tolong adakan penyitaan ya toh di petugasnya sana. Tapi nggak disita-sita CCTV-nya sampai akhirnya tanggal 10 November kalau nggak salah, saya pernah buat surat Edwin tanda tangan ditujukan ke Kapolres Tanjung Perak supaya diadakan penyitaan dengan tembusan ke Ombudsman ke semua. Nah, setelah November tanggal 10 buat surat permohonan penyitaan CCTV, ternyata belum dilaksanakan juga. Sampai kira-kira bulan Januari 2022, itu si Pak Anton ini, penyidiknya ini telepon ke saya. Dia hubungan dengan saya, tolong mas, kayak bisa lihat CCTV yang kami sita. Oh, sudah sampai sita, kok lama, kok sampai Januari ya toh? Padahal menurut surat saya kan November. Oke, saya bertiga, Pak Edi, Edwin, saya bertiga ke sana, ke kantornya ke Polres Tanjung Perak, nemui Pak Anton. Pak Anton gimana? Ditunjukkanlah CCTV ini. Nah, cuma menurut saya karena CCTV ini kelihatan hanya sebahu dan ada tangan segini, setelapak tangan ini yang gini. Nah, menurut saya itu, saya duga tuh sudah settingan rekaman. Dan saya tanya ke Pak Anton, tolong apa enggak ada yang asli? Waktu itu Pak Anton bilang, aslinya sudah tidak ada karena sudah terlalu lama, sudah hilang. Kalau sudah terlalu lama CCTV kan hilang. Wah, saya perlu ke ahli IT, apakah yang sudah lama itu betul-betul hilang atau bisa dilihat lagi biar ahli IT yang bicara nanti. Nah, bisa yakin tidak hilang itu. Cuman yang dilihatkan saya itu yang hanya ada tangannya nunjuk-nunjuk, berarti kelihatan kalau itu ada rekaman ulang sehingga ada tangan yang seperti doding-doding ini. Nah, ini ada tangannya Pak Anton. Setahu saya CCTV-nya di atas Pak Anton. Kalau di atas itu kan tidak mungkin ada tangan di atas sana. Nah, hanya tangan saja. Tangan segini, sesini. Nah, itu tangan aja yang nunjuk-nunjuk. Nunjuk itu di gambarnya CCTV. Loh, kok ada tangannya? Kok aneh? Kalau di atas sana kan tidak mungkin ada tangan. Ini saya rasa ini sudah settingan. Saya curiga itu settingan. Oke Pak Anton, saya masih perlu tanya ke ahli IT biar ini dinyatakan apa. Ini kalau settingan ya settingan. Jadi kalau settingan saya tidak menerima. Saya tidak mau menerima kan dari settingan. Karena berarti CCTV yang asli dihilangkan oleh si terlapor maupun siapa saya tidak tahu. Berarti terlapornya ini mungkin takut ketahuan sehingga dia berusaha menghilangkan itu. Saya tidak tahu gitu. Ya. Nah, itu dugaan saya itu. Dari kejadian ini, apakah dari pihak Bank Mega pernah menawarkan sesuatu? Iya, Pak Anton pun juga waktu itu juga bicara sama saya. Ditanya Pak Edi kalau salah ya. Gimana, Mas? Kalau utangnya Edwin kan dengan Bank Mega kan sekitar 37 juta. Gimana kalau itu di bargaining
itu nggak usah dibayar lagi, dianggap lunas, selesai, terus perkara ini sudah selesai juga. Itu siapa yang ngomong? Pak Anton. Pak Anton. Ini tawarannya dari Nainggolan kalau tidak salah ya. Dia mengusulkan ini tawaran dari Nainggolan itu salah satu koordinator dari debt collector yang nagih-nagih Edwin yang pada waktu kejadian tanggal 26 itu dia ikut juga Nainggolan. Saya tahu betul Nainggolan, ada yang namanya Nainggolan itu, ada fotonya soalnya saya. Itu dia ikut masuk di ruangan, yang ikut gertak, yang bahkan yang narik tangan saya, ada belum tanda tangan surat kuasa, ada keluar itu Nainggolan. Nah, saya tahu betul. Oh, tidak masalah Mas, secara hukum Edwin tanda tangan di sini surat kuasa tidak masalah. Anda jangan gitu, jangan kurang ajar dengan saya. Gitu. Ya, setelah Jadi saya bilang, saya jawab ke Pak Anton bahwa ini gini Pak Anton, bukan Edwin tidak mau bayar atau diimpaskan dengan perkara saya enggak. Edwin mau bayar, cuma bayarnya Bank Mega harus nagih lewat kurator karena asetnya Edwin dikuasai oleh kurator. Itu prosedurnya yang benar. Nggak Edwin sendiri pribadi bayar nggak bisa, kurator yang bayar karena asetnya itu yang benar. Lah kalau perkara ini kita di luar gitu, di luar. Setelah dipanggil oleh Pak Anton, apakah ada kabar lagi dari unit Resmo Polres Pelabuhan? Setelah itu saya curiga ini kok settingan CCTV. Setelah itu dan Pak Anton setelah tawaran itu kita tidak mau. Terus sampai sekarang ini tidak ada follow up lagi. Saya tidak dipanggil. Saya pun sebagai saksi belum dipanggil ini sebagai saksi. Nah, saya terus sampai sekarang belum ada kejelasan gimana kasus saya itu. Sepertinya ya tenang-tenang gitu aja. Mas Erwin, setelah adanya kejadian ini boleh saya lihat ini? Apa itu tangan Mas Erwin yang ketika ini jatuh? Ini. Oh itu ya. Ini masih ada pennya di sini. Oh itu pen. Ini pen. Patah berapa itu Mas? Tulangnya. Remuk 3 atau 4 remuk ya posisinya. Jadi remuk dan ada patah. Aku kurang tahu sih yang patahnya di mana. Jadi di ujungnya ini di engselnya ini remuk hancuran itu. Itu bisa lurus gak ya? Nggak bisa. Nah, Cuma gitu aja. Ya, ini sudah notok ya? untuk Jadi satunya lurus, satunya tidak lurus. Nah, kalau dari berarti ada Dari samping. cacat tetap ya. Sudah notok lurus itu. kan Nah. ini. Ini tidak bisa lurus begini. Iya, Mas Erwin. Harapan Mas Erwin apa? Baik itu terhadap debt kolektornya, entah itu tentang kepolisiannya, entah itu Bank Meganya, apa harapannya Mas Erwin? Kalau harapan saya sih sebenarnya lebih prosesnya ini berjalan dengan semestinya, berjalan dengan Objektif lah. ya seadil-adilnya, dan saya lebih mengharapkan untuk keadilan ini bisa dijalankan oleh pihak kepolisian dan juga pihak Bank Mega, setidaknya ada permintaan maaf untuk masalah ini sih. Untuk debt kolektornya? Untuk debt collector ya saya juga kalau bisa dituntut seadil-adilnya untuk mengenai ini. Iya Pak Edi, selaku orang tua dari Mas Erwin, ketika melihat sendiri keadaannya Mas Erwin semacam ini, apa yang Pak Edi rasakan? Ya, terutama sedih Pak. Tidak keadilan. Saya sedih sekali. Masa utang kartu kredit 37 juta, dengan kejadian ini saya harus mengeluarkan lebih banyak lagi. Itu pun saya harus hutang Pak, untuk membiayai pengobatan ini. Kita harus hutang sampai 100 juta lebih. Nah, itu yang menyebabkan saya kepikiran. Akhirnya sampai 1 Oktober saya mengalami stroke Pak. Saya stroke, sehingga saya juga tidak bisa mikir apa-apa. Saya cuma berharap kepada yang berwenang, khususnya pada Bank Mega ataupun pihak kepolisian, bisa mengatasi dan menyelesaikan masalah ini dengan baik. Tidak keadilan ya. Dan saya minta keadilan dan seadil-adilnya gitu aja.